Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada hari ini kita akan belajar kelas 7 pelajaran 3 ya, atau bab 3. Materinya adalah semua bersih hidup menjadi nyaman. Adapun submaterinya adalah bagaimana cara toharoh. Tetapi bagi kamu yang belum subscribe dulu ya. Kemudian like dan share channel Guru Cerdas. Nah, ini materinya ya, bagaimana cara toharoh. Cara toharoh dari hadas itu meliputi yang pertama adalah istinja, mandi wajib, wudhu, kemudian tayamum. Adapun sarana yang dapat digunakan untuk toharoh yakni air, ini yang utamanya, debu, batu, kayu, dan sebagainya. Nah, yang pertama, istinja adalah membersihkan najis setelah buang air kecil dan buang air besar. Jadi kalau mau ke kamar mandi, kemudian kita membersihkan diri, itu yang dinamakan dengan istinja ya. Istinja itu baiknya menggunakan air, tetapi kalau tidak ada air, maka diperbolehkan menggunakan benda kering, semisal batu, kayu, tisu, dan sebagainya. Nah, pada masa lalu, untuk istinja ini tidak diperkenankan menggunakan benda basah, semisal kayu basah atau batu basah, karena ditakutkan di dalam benda tersebut terdapat kuman penyakit yang berbahaya. Tetapi kalau misalkan pada masa sekarang ya, misalkan ada tisu basah, itu tidak apa-apa ya kalau pada masa sekarang. Yang kedua, mandi wajib dilakukan untuk menghilangkan hadas besar. Nah, sekarang kita akan belajar tata cara dari mandi wajib ya. Karena mungkin di antara kalian ini ada yang sudah balik ya, maka kita akan belajar caranya. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah menghilangkan najis. Jadi setelah niat, kamu istinja dulu kalau mau pipis atau BAB ya. Jadi diawalkan, setelah itu dibersihkan ya dengan melaksanakan istinja. Kemudian melaksanakan wudhu seperti biasa kamu berwudhu. Nah, yang keempat, membersihkan dan membasuh seluruh tubuh dengan air. Nah, jadi setelah wudhu itu baru kita basuhkan air ke seluruh tubuh. Kemudian dibersihkan dengan sabun ya. Nah, rambut juga jangan lupa, bagi yang rambutnya panjang ini harus diuraikan dulu, karena rambut juga itu harus dibersihkan semuanya. Nah, sekarang wudhu ya. Yang nomor 3, wudhu dilakukan untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi hadas kecil itu adalah keadaan kita tidak suci selepas ya buang air kecil, buang air besar, kemudian kentut ya, atau tidak sadar ya, atau selepas tidur juga itu ya. Nah, rukun wudhu ada 6 ya. Yang pertama niat, yang kedua mencuci wajah, yang ketiga mencuci tangan sampai sikut, keempat membasuh rambut, kelima mencuci kaki sampai mata kaki, keenam tertib. Jadi ini rukunnya. Jadi yang wajib dilaksanakan ketika wudhu, tapi nanti ada beberapa sunahnya. Nah, sekarang sunah wudhu. 1. Mencuci tangan setelah niat. 2. Berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung ya, istinyak namanya. Jadi airnya itu bukan hanya dibasuh di bagian luar saja, tetapi dihisap ya. Ini dilakukan sebelum mencuci wajah. Yang ketiga, mencuci telinga ya. Jadi sunahnya mencuci telinga. Kemudian yang keempat, melakukan tiap gerakannya ini sebanyak 3 kali. Kalau 4 kali berarti sudah mubazir ya, terlalu banyak, itu menghabiskan air. 5. Membaca basmalah sebelum berwudu. Jadi sebelum berwudunya, setelah niat kita membaca basmalah dulu. Yang keenam, melebihkan jarak air pada anggota wudu.
Jadi maksudnya ketika kita membersihkan anggota badan itu, kita lebihkan jaraknya. Misalkan sampai sikut, mungkin agak sedikit dari sikut ya. Ketujuh, memulai gerakan dari anggota tubuh yang sebelah kanan. Jadi sebelah kanan dulu. Yang kedelapan, menghadap kiblat. Yang kesembilan, berdoa setelah berwudu. Masih hafal ya doanya ya? Kita sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Itu doanya ya. Nah, sekarang yang keempat, tayamum. Tayamum dilakukan untuk menghilangkan hadas besar dan hadas kecil dalam keadaan tertentu. Jadi harus ada keadaan tertentu dulu ya. Yang pertama, yang A-nya itu adalah ketiadaan air. Jadi memang kita tidak memiliki air yang cukup untuk berwudu. Mungkin memiliki air tapi hanya cukup untuk minum misalkan. Maka kita boleh melaksanakan tayamum. B, sakit yang menghalangi terkena air. Misalkan kalau kita terkena sakit tapi sakit itu akan berbahaya kalau terkena air, semisal demam ya. Nah, itu maka kita boleh bertayamum. Tapi kalau sakitnya itu tidak menghalangi terkena air, maka kita harus melaksanakan wudhu seperti biasa. Misalkan seperti sakitnya sakit perut ya, atau misalkan sakitnya itu bisul. Nah, itu kita tetap harus berwudhu. Yang C-nya telah masuk waktu sholat ya, yang C-nya telah masuk waktu sholat. Sekarang kita masuk ke rukun tayamum. Rukun tayamum ada 4. Yang pertama adalah kita berniat untuk tayamum terlebih dahulu. Yang kedua, mengusap wajah dengan debu. Yang ketiga, mengusap tangan dengan debu. Yang keempat adalah tertib. Jadi tertib itu maksudnya berurutan. Jadi tidak boleh misalkan tangan dulu baru wajah, kemudian baru niat. Nah, itu tidak boleh. Itu tidak tertib ya. Nah, sekarang sunah tayamum. Menepuk debu 1 kali atau meniupnya setelah mengambil debu dengan telapak tangan. Jadi setelah kita menepuk debunya itu, mengambil debunya, kita pukulkan. Jadi di pangkal lengan itu kita pukulkan. Jadi ditepuk saja 1 kali di pangkal lengan sampai sedebunya itu agak menghilang sedikit ya. Atau ditiup ya. Jadi debunya itu bukan debu yang tebal gitu, bukan ya. Yang kedua adalah membaca basmalah. Jadi setelah niat kita membaca basmalah dulu. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, mendahulukan anggota tubuh yang sebelah kanan. Jadi semua hal yang baik itu harus dilakukan dari yang sebelah kanan ya, itu prinsipnya itu. Kemudian menghadap kiblat ya. Kemudian menghadap kiblat itu yang keempat. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk mencoba mempraktikkan toharoh ini supaya kamu paham dan mampu melakukannya. Assalamualaikum.